Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang tafsir dari surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat yang sering dibaca oleh para imam dan alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah menghafal surat ini. Surat yang agung yang mengandung banyak faedah sebagaimana dijabarkan oleh para ahli tafsir. Surat Al-Fajr disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwasanya kisah tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pulang ke kampung beliau, kemudian mengimami salat Isya bersama orang-orang di kampung beliau. Namun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Sampai akhirnya salah seorang dari makmum keluar kemudian solat sendiri. Akhirnya hal ini diberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal pun marah dan mengatakan nafaqar rajul, si fulan telah melakukan kemunafikan. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dan memanggil Mu'adz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Aina anta min Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wal fajr." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, kenapa kau tidak membacakan bagi mereka surat Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak bacakan surat wal laili idza yaghsha? Kenapa kau tidak membacakan surat Al-Fajr?" Oleh karenanya surat Al-Fajr adalah surat yang pas untuk dibaca dalam salat Isya, Barang siapa yang tatkala imam baca salat Isya membaca surat Al-Fajr, dia masih kelamaan, berarti dia enggak beres. Karena ini sudah keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah kepanjangan, maka Nabi suruh dia membaca di antaranya surat apa? Al-Fajr. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang surat Al-Fajr, dan saya tidak tahu secara khusus ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fajr, kecuali hadis yang tadi saya isyaratkan. Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya khitab ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mereka tatkala itu dalam keadaan sombong dan angkuh, merasa diri mereka kaya dan hebat dan merasa diri mereka memiliki kekuasaan dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Fajr untuk memberi tahdid, memberi peringatan, memberi ancaman kepada mereka bahwasanya wahai antum orang-orang kafir Quraisy, jangan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, dengan harta kalian, dengan kekayaan kalian, dengan kehebatan kalian. Kalian suatu saat akan dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu yang lebih hebat dari kalian pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah nanti sebutkan tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun yang Allah binasakan mereka. Allah mengancam mereka dengan siksaan dunia maupun siksaan akhirat. Kita mulai surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman wal fajr. Di sini Allah bersumpah dengan fajar. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki di antara makhluk-makhluk Allah. Apakah Allah bersumpah dengan waktu? Apakah Allah bersumpah dengan tempat? Apakah Allah bersumpah dengan benda? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk dilarang untuk bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr. Kenapa Allah bersumpah dengan al-fajr? Kata para ulama, karena al-fajr adalah awal waktu orang beraktivitas setelah beristirahat yang panjang di malam hari, kemudian muncullah cahaya di awal hari yang dikenal dengan al-fajr. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan al-fajr artinya wa salatil fajr, demi salat al-fajr. Sebenarnya maksud Allah dengan al-fajr adalah demi salat subuh,
Bukan subuhnya, tetapi demi salat subuh. Karena salat subuh adalah salat yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr fi jamaah, fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat dua dingin, maka dia akan masuk surga. Al-bardan maksudnya adalah al-fajr wal asr. Karena al-fajr adalah awal hari yang masih terasa dingin dan salat al-asr adalah awal hilangnya panasnya terik matahari menuju ke arah yang dingin. Ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-fajr adalah wa salatil fajr. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr. Kemudian Allah bersumpah dengan berikutnya walayalin asyr, demi 10 malam, demi 10 malam. Ini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Tetapi kebanyakan salaf, jumhur salaf menafsirkan walayalin asyr adalah dengan 10 malam atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Di awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama menyatakan 10 hari artinya 10 malam artinya 10 hari di awal bulan Muharram. Dan sebagian ulama menyatakan walayalin asyr artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah pendapat jumhur salaf bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam di awal hari atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Karena di awal bulan Dzulhijjah malam-malamnya juga mulia, demikian juga siang-siangnya mulia. Dan orang Arab sering mengatakan malam maksudnya adalah siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Adapun kalau ditafsirkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya karena dalam 10 malam tersebut ada Lailatul Qadar. Namun ini pendapat yang kurang kuat, ya. Karena kita katakan tadi surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan, khitabnya tertujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka, ya, tidak mengenal tatkala itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang mereka kenal adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena mereka juga melaksanakan haji. Mereka mengerti akan keutamaan apa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ini memperingatkan kita bahwasanya, ya, yang mulia bukan cuma 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kemuliaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan banyak diketahui oleh kaum muslimin. Tetapi kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Terutama orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah selain dari 10 hari ini. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah lebih dicintai amalan soleh di 10 hari tersebut daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang keluar berjihad dengan membawa jiwanya, kemudian membawa hartanya, kemudian dia balik tidak membawa sesuatu pun dari jiwa dan hartanya. Artinya dia berjihad, kemudian dia meninggal dunia, kemudian hartanya dirampas. Bukan cuma dia meninggal dunia, harta yang dia bawa seluruhnya, alat peperangannya, kudanya semua dirampas. Maka orang yang seperti ini baru bisa seimbang dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita saling mengingatkan tatkala tiba 10 hari bulan Dzulhijjah, bahwasanya kita banyak beramal soleh di awal bulan tersebut. Apakah dengan sedekah, apakah dengan berpuasa, apakah dengan membaca Al-Qur'an, apakah dengan salat malam. Karena amal soleh pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat jumhur salaf yang dimaksud dengan walayalin asyr adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah bersumpah lagi, wasyaf'i wal watar. Sumpah yang ketiga Allah mengatakan demi yang genap, dan yang keempat wal watar, demi yang ganjil. Adapun yang genap dan ganjil ini, apa yang dimaksud dengan yang genap dan apa yang dimaksud dengan yang ganjil? Maka banyak sekali perkataan para ulama. Sampai-sampai Abu Hayyan menyebutkan ada 36 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna wasyaf'i wal watar. Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah menyebutkan 18 pendapat tentang wasyaf'i wal watar. Ya, sebagian ulama mengatakan ayat ini umum, mencakup semua yang genap dan semua yang ganjil. Wallahu a'lam bishawab, ya.
Ini ada khilaf di antara kalangan ulama tentang wasyafa'i wal watar. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Akan tapi sebagaimana sering kita katakan, asal dalam khilaf para ulama, para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka adalah khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad. Artinya apa-apa yang mereka khilafkan itu hanyalah sebagian dari zikrul amthilah. Mereka menyebutkan contoh-contoh. Ya, berbeda dengan khilaf yang ada dalam buku-buku fikih. Kebanyakannya adalah pertentangan, khilaf tadad. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Tetapi kalau khilaf dalam buku tafsir, kebanyakan satunya mencontohkan ini, satunya mencontohkan yang A. Satunya mencontohkan B, satunya mencontohkan C. Contohnya wasyafi'i wal watar. Sebagian salaf mengatakan wasyafi'i wal watar berkaitan dengan salat. Demi yang genap artinya demi salat-salat yang genap. Seperti salat Isya, salat subuh dan salat zuhur, salat asar. Wal watar adalah salat maghrib karena dia ganjil. Ada sebagian salaf mengatakan wasyafi'i wal watar berkaitan dengan haji. Wasyafa' demi genap artinya yaumun nahar karena jatuh pada tanggal 10. Wal watar artinya yaum Arafah karena jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini di antara khilaf di antara para ulama. Dan ada yang mengatakan wasyafa'i wal watar. Wasyafa' artinya demi makhluk yang genap. Wal watar artinya demi Allah karena Allah satu-satunya yang ganjil. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu kami ciptakan genap agar mereka ingat akan keagungan Allah, agar mereka ingat bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Esa. Selain Allah semuanya genap. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri. Ada depan, ada belakang. Ada positif, ada negatif. Ya. Semuanya berpasang-pasangan. Cuma Allah yang Maha Esa wal watar, dan Allah witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil. Ini pendapat yang kuat juga, didukung oleh firman Allah, wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza yasar, sumpah yang kelima. Demi malam tatkala yasar. Yasar dalam bahasa Arab bisa artinya adbar, bisa artinya aqbal. Bisa artinya demi malam yang berlalu dan bisa artinya demi malam yang datang. Sama seperti firman Allah, wal laili idza as'as. As'as dalam bahasa Arab bisa artinya adbar atau aqbal, datang ataupun pergi. Dalam terjemahan Al-Qur'an kita diartikan dan demi malam bila berlalu. Artinya diartikan wal laili idza adbar. Tatkala malam telah berlalu. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau malam telah berlalu berarti datang fajar, iya atau tidak? Kalau malam telah berlalu berarti datang apa? Fajar. Dan Allah telah bersumpah dengan demi fajar di awal surat. Berarti yang sekarang tatkala malam datang. Karena Allah tidak mengulangi sumpah dengan al-fajar. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan wal laili idza yasar, demi malam tatkala datang. Dan dalam malam hari ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia beristirahat di malam hari. Dan Allah menjadikan kaum mukminin mengambil sebagian waktu di malam hari untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Allah bersumpah dengan ini semua untuk menekankan suatu perkara sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir. Bahwasanya Allah ingin menekankan, Allah bersumpah wal fajar wal layalin 'ashar wasyafi'i wal watar wal laili idza yasar. Dan ini diketahui oleh orang-orang kufar. Allah ingin menyatakan, wahai orang-orang kafir, kalian akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah mengatakan, hal fi dzalika qasamun lidhi hijar. Bukankah pada yang demikian itu ada sumpah bagi orang lidhi hijar. Hijar artinya akal. Bagi orang yang memiliki lidhi aklin, bagi orang yang memiliki apa? Akal. Hijar artinya akal, artinya karena disebut hijar, akal artinya menghalangi. Akal artinya apa? Menghalangi. Orang yang memiliki hijar, dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Kenapa? Dia punya akal. Disebut iqal pada onta. Kenapa onta diiqal, dipasang iqal? Ya, supaya onta tersebut tidak tersesat atau tidak kabur, sehingga dihalangi dengan iqal tersebut. Oleh karenanya disebut dengan hijar Ismail. Hijar Ismail kata para ulama, karena hijar tersebut berfungsi untuk menahan orang-orang yang tawaf supaya tidak melengket kepada ruknain syamiyain. Karena seorang tatkala tawaf tidak boleh dia masuk dalam hijar Ismail. Ya, dan ini pernah kita jelaskan bahwasanya Ka'bah tatkala dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy,
Mereka tidak punya uang. Ya, mereka bertekad kita harus bangun Ka'bah dengan uang yang halal, bukan hasil riba, bukan hasil zina, dan bukan hasil kezaliman. Akhirnya uang yang mereka kumpulkan untuk bangun Ka'bah cuma mampu bangun separuh. Tidak sesuai dengan qawaid Ibrahim, pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih kurang sebelah kiri. Oleh karenanya untuk menutup kekurangan tersebut, mereka buat batu yang namanya Hijr Ismail. Sehingga orang tatkala tawaf tidak masuk ke tengah tapi muter Hijr Ismail. Barang siapa yang tawaf masuk di tengah-tengah Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah karena dia tidak sempurna mengitari pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan Hijr Ismail karena dia mencegah orang yang tawaf terhalangi agar tidak masuk, melengketkan dirinya dengan apa? Dengan dua sudut yang palsu di sini, ya. Yang tidak asli, yang aslinya masih sebelah sini. Disebut dengan Hijr. Artinya Allah mengatakan hal fi dzalika qasamul lidzi Hijr. Bukankah dalam sumpah ini ada pelajaran bagi orang yang berakal? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Kita sebutkan di sini bahwasanya Allah menyebutkan 3 kaum. Kaum yang pertama adalah kaum 'Ad. Kaum yang kedua adalah kaum Tsamud dan yang kaum ketiga adalah kaum Fir'aun. Adapun kaum 'Ad dan kaum Tsamud adalah termasuk dari al-Arab al-Ba'idah, Arab-Arab yang sudah punah. Dan orang-orang Arab kafir Quraisy, mereka mengetahui tentang sejarah 'Ad dan Tsamud. Karena kaum 'Ad dan kaum Tsamud adalah orang-orang Arab. Namun sudah punah. Sehingga mereka tahu benar, bahkan seperti Diyar Tsamud masih ada sampai sekarang. Ya, namun mereka tahu benar tentang berita kaum 'Ad, bagaimana hancurnya kaum 'Ad dan bagaimana hancurnya kaum Tsamud, mereka ngerti. Ya. Kemudian adapun Fir'aun, kisah Fir'aun, kenapa Allah sebutkan? Karena kisah Fir'aun adalah kisah yang masyhur. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sering berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan cerita tentang Fir'aun sering dihikayatkan oleh orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi bangga tatkala Nabi mereka Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Sehingga 3 kaum ini benar-benar diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah tidak menyebutkan kaum-kaum yang lain, tapi Allah menyebutkan kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum Fir'aun. Untuk Allah ingatkan kepada mereka kaum Quraisy bahwasanya ada umat-umat yang lebih hebat dari kalian wahai kaum Quraisy, namun Allah binasakan mereka karena kesombongan mereka. Allah mulai dengan kaum 'Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum 'Ad adalah kaum yang sangat kuat. Oleh karenanya Allah utus kepada mereka, namun mereka melakukan kesyirikan dan Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum hudan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud, dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, ya, hendaknya kalian menyembah Allah saja, jangan sembah yang lainnya. Dan Nabi Hud mengingatkan atas keistimewaan tubuh mereka yang hebat. Kata Nabi Hud, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Dan ingatlah kalian wahai kaum Hud, bukankah Allah telah menjadikan kalian berkuasa setelah kaumnya Nabi Nuh dan Allah berikan kekuatan tubuh pada diri kalian. Harusnya kekuatan tersebut, anugerah tersebut menjadikan kalian bersyukur kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka justru melakukan kesyirikan. Kekuatan tubuh yang mereka miliki menjadikan mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun kaum 'Ad, maka mereka angkuh dan sombong di atas muka bumi dan mereka tidak berhak untuk sombong. Dan mereka berkata, "Man ashaddu minna quwwah." Siapa siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah membantah, "Awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah?" Apakah mereka tidak melihat bahwasanya yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari mereka. Yang menciptakan lebih kuat. Yang menciptakan lebih kuat daripada kaum 'Ad. Sehingga banyak cerita-cerita dari Israiliyat dan yang lainnya yang berlebih-lebihan tentang kaum 'Ad. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan kaum 'Ad ini orang yang paling tinggi di antara mereka tingginya 700 hasta. 700 hasta itu berapa meter? Satu hasta kira-kira setengah meter.
Kalau 700 hasta berarti 350 meter. Tawil, tinggi sekali. Yang paling pendek di antara mereka tingginya 300 hasta. 150 meter. Dan ini khurafat, tidak benar, dibantah oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ada riwayat yang mengatakan kalau seorang dari kaum Ad ngamuk sama kaum yang lain, dia tinggal bawa batu satu kali lempar ke kampungnya, mampus semuanya. Sekali lempar ceklung, mati semua. Ini tidak benar. Meskipun Allah menyebutkan tubuh mereka yang kuat dan memang mereka tinggi-tinggi, nanti akan kita sebutkan, tubuh mereka tinggi dan kuat dan gagah, akan tapi tinggi mereka tidak sampai demikian. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan kullun man yadkhulul jannah ya ala surati Adam. Seluruh yang masuk surga bentuknya seperti Nabi Adam. Tuluhu situna zira'an. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Setelah itu manusia semakin memendek, mengkerdil sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sampai jadi seperti antum seperti ini. Dulu Nabi Adam alaihissalam 60 berapa? 30 meter. Kemudian mengecil. Ya seperti kita sekarang. Oleh karenanya tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya dan kita yakin kaum Ad adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana tinggi mereka kemudian 700 atau 350 meter sementara Nabi Adam cuma 60 hasta. Karena kesombongan mereka, maka Allah hancurkan mereka. Kata Allah, Irama dzatil imad. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad? Irama dzatil imad. Iram di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang dihuni oleh kaum Ad. Dan kota tersebut kota yang menakjubkan kata sebagian orang, ya. Sampai disebutkan hikayat-hikayat makdzubah, hikayat-hikayat dusta bahwasanya kota mereka terdiri atas emas dan perak, jembatannya terbuat dari emas. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ini semua tidak benar, ya. Tidak benar. Iram adalah pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir dan ini kalau tidak salah dipilih oleh Hafidz Ibnu Katsir. Iram adalah nama kakeknya kaum Ad. Jadi kaum Ad, bapak mereka adalah Ad bin Iram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Siapa namanya? Ad bin Iram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Jadi Nuh punya anak siapa? Sam. Sam punya anak Uwas. Uwas punya anak Iram. Iram punya anak Ad. Kaum Ad anak-anaknya Ad ini. Jadi mereka generasi ke-6 setelah Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Hud tatkala mengingatkan mereka, Nabi Hud mengatakan, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Jadi Nabi Nuh masih dekat dengan mereka. Masih dekat dengan, ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum Nuh, menunjukkan kaum Nuh dekat dengan mereka. Kata Allah, Irama dzatil imad, yang memiliki tiang-tiang. Imad artinya tiang-tiang. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan mereka ini kaum Ad hidupnya dengan kemah-kemah atau kubah-kubah atau kemah-kemah yang didirikan di atas tiang-tiang. Kita tahu kalau orang ingin bikin kemah maka dibangun tiang-tiang yang tinggi untuk bangun kemah. Sehingga mereka kaum Ad tidak pernah menetap, tidak pernah mukim. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini pendapat. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya mereka memiliki rumah dengan tiang-tiang yang tinggi. Dan perkataan Allah, imad, tiang yang tinggi menunjukkan tubuh mereka tinggi. Karena rumah mereka tinggi melazimkan mereka juga apa? Tinggi. Dan rumah mereka bukan terbuat dari kemah-kemah tapi bentuk yang permanen. Oleh karenanya Allah sebutkan tatkala Allah menghancurkan kaum Ad, rumah-rumah mereka masih tersisa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadza 'aridun mumtiruna, bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum." Tatkala Allah mengirimkan angin yang akan menghancurkan mereka, mereka melihat dari jauh angin tersebut gelap seperti awan yang hitam. Kata mereka, ini hujan yang akan datang menyirami kami. Kata Allah, bal huwa masta'jaltum bi, itu bukan hujan, tetapi itu angin adalah azab yang kalian minta-minta untuk didatangkan azab tersebut. Fiha adzabun alim, dalam angin tersebut ada azab yang sangat pedih. Maka kemudian Allah meniupkan angin tersebut. 8
malam dan 7 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma 'adun fa uhliku bit taghiyah. Sakharaha fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum 'Ad maka dihancurkan dengan angin yang dingin dan bertiup sangat kencang. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyat ayamin husuma. Allah terbangkan mereka selama 7 malam dan 8 hari. Allah sebutkan dengan detail. Mereka dibawa oleh angin tersebut, angin yang sangat kencang tersebut, dingin dan kencang selama 7 malam dan 8 hari. Padahal tubuh mereka kuat. Untuk bayangkan bagaimana angin bisa menerbangkan apa? Mereka. Saya melihat angin paling kencang saja tidak bisa menerbangkan kucing. Kucing aja nggak bisa terbang, paling kakinya loncat satu jatuh lagi. Ini angin begitu kuat sampai tubuh kaum 'Ad yang begitu kuat terbang. Bukan terbang sebentar, 7 malam 8 apa? 8 hari. Dan tidak berhenti, husuman tidak berhenti. Fataral qauma fiha sar'a, maka kau akan melihat kaum tersebut meninggal semuanya, tewas semuanya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan seperti korma-korma yang tumbang. Kata sebagian ulama, mereka diterbangkan oleh Allah sehingga tatkala hari terakhir mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepala di tanah, kemudian kepala mereka patah seperti pohon korma yang sudah tua kemudian apa? Tumbang. Jadi jatuh begini prek, kemudian apa? Kepalanya copot, patah sebagaimana pohon korma yang sudah tua kemudian ditumbangkan oleh tertumbangkan. Fahal tara lahum min baqiyah. Apa kalian melihat ada yang tersisa? Tidak ada yang tersisa, semuanya tewas. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka semua tidak ada yang terlihat, semuanya tewas. Illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Artinya apa? Rumah-rumah mereka permanen. Kalau seandainya rumah-rumah mereka terbuat dari kemah, tentunya kemah tersebut akan apa? Hancur pula, diterbangkan dengan angin yang sangat kencang tersebut. Ini dalil bahwasanya Iram dzatil imad, kata Allah Subhanahu wa taala, Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi, artinya rumah-rumah mereka terbuat dari tiang-tiang yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan seperti mereka, artinya kabilah seperti mereka di negeri-negeri, enggak ada. Allah tidak pernah menciptakan manusia hebat yang kuat seperti siapa? Kaum 'Ad. Tubuh kuat, kemudian hebat ya, kuat, terkenal kuat sehingga mereka sombong dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara orang yang lebih kuat daripada kita? Ini cerita ini diketahui oleh orang kaum musyrikin Arab, kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, apakah kalian lebih hebat daripada 'Ad? Jawabannya tentu tidak. Kaum 'Ad Allah hancurkan karena mereka musyrikin, menentang, mendustakan rasul mereka, mengingkari hari kebangkitan, Allah hancurkan mereka. Sekarang Allah sebutkan kaum yang kedua, kaum Samud yang juga diketahui oleh orang kafir Quraisy. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang mereka memotong ya, batu besar-besar, batu-batu besar di lembah. Kata para ulama, kaum yang pertama kali bisa memotong batu-batu besar kemudian dibawa dari lembah adalah kaum Samud. Oleh karena Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Mereka membangun istana-istana di tanah yang landai dan mereka memahat gunung untuk dijadikan apa? Rumah-rumah. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa ila Thamuda akhakum Salihah. Tatkala mereka berbuat kesyirikan, Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh mendakwakan tauhid kepada mereka. Namun kaum Samud ya, mereka enggan beriman dengan Nabi Saleh. Dan mereka mengatakan, wahai Saleh, kalau kau bisa keluarkan seekor onta dari batu, yang ciri-ciri onta tersebut demikian, warnanya demikian, dan dia bunting, onta tersebut dalam keadaan hamil, maka kami akan beriman kepadamu. Akhirnya Nabi Saleh tatkala mendengar pernyataan mereka, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, Nabi Saleh alaihissalam kemudian salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan onta dari batu. Karena memang tempat mereka itu, kalau antum pergi sekarang di daerah Al-Ula, kami sekarang masih ada tempat-tempat mereka. Isinya reliefnya adalah bebatuan-bebatuan dan bebatuan yang sangat indah-indah. Ya. Di antara relief bebatuan sampai saya lihat beberapa turis datang ke sana karena melihat relief bebatuan yang indah yang ada di kota Al-Ula. Ya. Sangat indah, seakan-akan kerang-kerang yang ada di lautan tetapi dia berada di atas permukaan bumi. Indah. Ya. Dan banyak batu-batu. Akhirnya keluarlah onta tersebut. Dari batu pecah keluarlah onta sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka. Tatkala unta tersebut keluar, akhirnya sebagian kaum Samud beriman kepada Nabi Saleh, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Adapun orang-orang yang kaya tidak beriman kepada
Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ada peraturan tentang unta ini. Fadharuha ta'kul fil ardi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Nabi Saleh, biarkan unta ini makan sepuasnya di atas muka bumi dan jangan kalian sama sekali sentuh membuat keburukan kepada unta tersebut, maka akan datang kepada kalian adab yang dekat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada sumur di situ yang katanya sumurnya masih ada sampai sekarang di daerah Al-Ula. Datanglah unta Nabi Saleh minum dari sumur tersebut. Sehari tidak ada yang boleh minum di sumur tersebut kecuali unta. Awal-awal mereka sabar dengan kondisi tersebut. Hari berikutnya ontanya Nabi Saleh mengeluarkan susu yang sangat manis, yang sangat segar dan mencukupi penduduk kaum Samud. Ini kan nikmat ini. Daripada minum air tawar, minum apa? Air susu. Dari satu ekor onta cukup untuk satu kampung. Berhari-hari berjalan, lama-lama mereka jengkel. Masa kita dikalah-kalahin sama onta? Tidak boleh minum apa? Dari sumur. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan dan mereka benar-benar angkuh dan sombong. Fa'atau an amri rabbihim. Benar-benar sombong. Kenapa? Sudah dikasih mukjizat. Onta keluar dari batu, ontanya memberikan mereka anugerah berupa susu yang segar dan susu yang enak. Akhirnya mereka jengkel dengan Nabi Saleh, maka mereka bertekad untuk membunuh apa? Onta Nabi Saleh. Bersepakatlah mereka rapat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atha ashqaha." Akhirnya salah seorang dari mereka yang paling celaka di antara mereka. Tatkala Allah mengatakan ashqaha, yang paling celaka di antara mereka, artinya semuanya celaka. Memang yang bunuh ontanya Nabi Saleh satu orang. Seluruh ahli tafsir menyebutkan namanya adalah Qudar bin Salif. Namanya Qudar bin Salif, ini dialah yang langsung membunuh ontanya Nabi Saleh. Namun kenapa azab datang menimpa mereka seluruhnya? Karena meskipun dia yang melakukan, tapi dengan kesepakatan bersama kaum Samud. Maka semuanya celaka, namun yang paling celaka yang membunuh langsung onta Nabi Saleh. Fa'aqaruha, maka mereka pun bunuh ontanya Nabi Saleh. Maka apa kata Nabi Saleh? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Akan tapi hukuman Allah akan datang dan tidak dusta. Ini benar akan datang. Akhirnya mereka mulai gemetar. Karena mereka tahu onta ini keluar dengan mukjizat. Dan Nabi Saleh ini kalau benar repot katanya. Akhirnya mereka punya rencana. Kata Allah sebenarnya Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Dan di kota tersebut, kotanya kaum Samud, ada 9 orang. Mereka berbuat kerusakan dan mereka tidak melakukan kebaikan. Qalu taqasamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka beriman kepada Allah. Bahkan bukan hanya kaum Quraisy yang beriman kepada Allah. Kaum Nabi Saleh juga beriman kepada Allah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mari kita bunuh Nabi Saleh, kita serang malam-malam, kita bunuh dia dan keluarganya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, mereka bersepakat, kata mereka, ini Saleh, kalau Saleh benar, kita bakalan mampus 3 hari lagi. Kalau gitu kita bunuh dia saja, dia mampus dulu sebelum kita mampus. Ini rencana mereka. Karena mereka takut ini, jangan-jangan benar ini. Dan mereka ada keyakinan, ada kekhawatiran bahwasanya janji Nabi Saleh 3 hari selanjutnya akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan, sudah, dia mati dulu, kita mati sama-sama. Dia mati dulu baru kita. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke rumah Nabi Saleh untuk membunuh Nabi Saleh, tapi Allah membuat makar kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Mereka buat makar, namun Allah juga punya makar dan mereka tidak sadar atas makar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, dammarnahum wa qaumahum. Allah hancurkan mereka sebelum kaumnya. Jadi 9 orang ini tewas sebelum apa? 3 hari datang. Maunya bunuh Nabi Saleh, mereka tewas di luar. Akhirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan riwayat. Jadi ontanya Nabi Saleh dibunuh hari Rabu. Dibunuhnya hari apa? Rabu. Hari pertama hari Kamis. Wajah mereka mulai pucat. Hari Kamis, waduh, ini hari pertama. Lewat hari pertama, selamat mereka. Hari berikutnya hari apa? Jumat. Disebutkan wajah mereka mulai memerah kalau nggak salah. Pokoknya wajahnya mulai berubah-ubah, mulai gemetar. Lewat hari Jumat. Tiba hari Sabtu, wajah mereka mulai menghitam. Kenapa?
Artinya ketakutan. Tatkala tiba hari Ahad, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan azab apa yang akan datang. Tiba-tiba azab tersebut datang dengan tiba-tiba, fa akhadhathumus sayhah, fa akhadhathumur rajafatu. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan gempa yang sangat keras, ya, akhirnya mereka pun tewas seketika dalam waktu yang sangat singkat. Inilah kisah, ya, kaum Samud yang mereka juga memiliki kekuatan. Mereka mampu untuk memahat batu menjadi rumah, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang kafir Quraisy, ada kaum yang kalian tahu, kaum Samud, yang hebat, yang bisa memahat gunung menjadi rumah, dan rumah-rumah mereka masih ada. Orang-orang kafir Quraisy kalau berjalan menuju negeri Syam, mereka akan melewati Diyar Samud, dan sampai sekarang masih ada, dan mereka tahu bagaimana athar bekas-bekas peninggalan kaum Samud. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentang Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Fir'auna dzil autad." Dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Al-autad di sini ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan autad artinya junud. Pasak artinya Firaun yang memiliki pasukan yang banyak. Dan kita tahu bahwasanya Firaun tatkala mengejar Nabi Musa, dia membawa seluruh pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan al-autad adalah pasak-pasak yang dipasang tali. Firaun dahulu kalau mengazab Bani Israel, maka diikat Bani Israel tersebut dengan tali. Kakinya yang kiri diikat dengan tali, kakinya yang kanan diikat dengan tali, tangan kanan diikat dengan tali, kaki kiri diikat dengan tali, kemudian ditarik dengan kuat. Diletakkan batu di atasnya sehingga kemudian tersiksa sampai meninggal dunia. Maka Allah menyebutkan dzil autad, yaitu menyiksa dengan autad, tali-tali pasak tersebut. Tafsiran yang ketiga bahwasanya Firaun dzil autad, Firaun memiliki tempat permainan yang dibuat dengan pasak autad, ya, seperti apa namanya? Stadion olahraga. Mungkin main futsal seperti itulah, kira-kira. Artinya ada lapangan yang dibuat untuk bermain-main, mereka berhura-hura yang dibuat dengan tali-tali pasak, ya. Kemudian dijadikan tempat mainan. Dan ini tafsiran tidak bertentangan, semuanya benar. Firaun begini dan begini dan begini. Dan Firaun yang sangat angkuh tersebut ternyata Allah binasakan. Allah binasakan sebagaimana disebutkan para ahli tafsir. Nabi Musa alaihissalam tatkala melewati lautan, ya, Laut Merah, maka dia pun memukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya melewati laut tersebut. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melewati laut tersebut, hal ini disaksikan oleh Firaun dan pengikutnya. Ini mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa. Bayangkan laut terbelah, tiba-tiba kering, tidak becek. Allah jadikan yabasan, kering dan mudah dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Akhirnya tatkala Nabi Musa dan pengikutnya sudah lolos, Firaun baru masuk di mulut pantai. Tatkala itu disebutkan dia ragu-ragu untuk masuk. Akhirnya anak buahnya menunggu Firaun yang dulu masuk. Dia kan bos, masuk duluan. Fir'aun pintar, ya. Ini saya pernah jelaskan cerita tentang cerdasnya Fir'aun. Ya. Luar biasa Fir'aun cerdas dalam berdebat, dan ini disebutkan oleh dalam Al-Quran. Banyak bagaimana dia sangat pintar ngomong. Ya. Dia mengatakan apa? Datang iblisnya mengatakan, lihat, laut tetap terbuka untuk Tuhan yang untuk lewat. Ya. Artinya apa? Laut kan tidak tertutup. Watrukil bahra rahwan. Tatkala Nabi Musa ingin memukul lautan untuk tertutup, Allah tegur. Biarkan laut terbuka, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum jundum mughraqun, mereka adalah pasukan yang akan tenggelam. Jadi Musa memukul laut untuk kembali, Allah bilang jangan, biarin. Firaun mengatakan, tuh lihat laut terbuka, ini karena saya Tuhan mau lewat. Tunduk kepada saya laut tersebut. Akhirnya anak buahnya pun ikut, ayo kejar Musa, begitu sampai tengah mati semuanya. Dan ini Firaun dibandingkan dengan kaum Quraisy enggak ada apa-apanya. Kaum Quraisy berapa pasukan mereka? Sedikit. Perang Badar cuma 1.000 orang, Perang Uhud cuma sedikit, perang Khandaq cuma berapa? 10.000. Firaun disebutkan banyak sekali pasukannya. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alladzina tagaw fil bilad. Yang mereka itu semuanya telah berbuat tughyan. Dan tughyan kata para ulama adalah syiddatul ma'asi wa syiddatul zulm. Mereka benar-benar bermaksiat kepada Allah dan benar-benar menzalimi selain mereka. Ya, kaum Ad sombong dan angkuh menzalimi kabilah-kabilah yang lainnya. Kaum Samud pun demikian, dan kaum Fir'aun menzalimi kabilah Bani Israel. Mereka ini semuanya tagaw
fil bilad fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka melakukan kerusakan yang banyak. Dan ini natijah hasil dari kesombongan dan keangkuhan dari tughyan, maka mereka akan banyak melakukan kerusakan. Kata Allah, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah tumpahkan. Sabba dalam bahasa Arab menumpahkan apa? Air dari apa? Nah, kita sabbal ma, menumpahkan air dari gelas, digerujuk apa? Air. Seakan-akan Allah mengatakan azab yang Allah berikan seperti gerujukan apa? Azab. Dan Allah mengatakan sawtu azab. Saut itu cambuk. Allah tidak mengatakan maka Allah limpahkan kepada mereka, Allah tumpahkan kepada mereka pedang azab, tidak. Tapi Allah mengatakan cambukan azab. Cambuk lebih ringan daripada pedang. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kaum Quraisy, ini azab yang Allah turunkan kepada kaum Samud dan kaum Ad dan kaum Fir'aun, azab yang kecil dibandingkan dengan azab di akhirat. Azab yang sepele yang dibandingkan dengan azab yang akhirat. Makanya Allah tidak mengatakan saifa azab, pedang azab, tapi sauta azab. Artinya ada azab yang lebih parah daripada ini. Inna rabbaka labil mirsad. Kata Allah, sungguhnya Rabbmu dalam kondisi mengawasi. Allah tidak mengatakan hanya melihat, tetapi apa? Mengawasi. Dan kita tahu mengawasi itu melihat dengan apa? Dengan lebih detail. Lebih apa? Lebih awas kalau istilah kita. Sehingga wahai kaum Quraisy, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian perbuat, apapun tindak tanduk kalian, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat merupakan ancaman, tahdid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala beranjak pada paragraf berikutnya untuk menjelaskan kesalahpahaman orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir secara umum. Orang-orang kafir Quraisy di fase Mekah, mereka adalah orang kaya. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kaya. Sementara kaum muslimin orang-orang miskin. Kebanyakannya orang-orang miskin. Bilal, kemudian Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang miskin, tidak kaya raya dan tidak hebat sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka menyatakan, kami orang yang mulia, buktinya Allah berikan kami kekayaan, buktinya Allah berikan kami martabat yang tinggi. Maka Allah sebutkan keyakinan mereka. Kata Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun seorang manusia jika Allah mengujinya dan Allah muliakan dia, Allah berikan anugerah kepada dia, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia berkata Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah uji dia dan Allah sempitkan hartanya, maka dia berkata Allah telah menghina saya. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat kalla sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga yang lainnya, kalla datang dalam Al-Qur'an banyak. Kalau kalla datang setelah ada pemahaman yang ingin dibantah, seperti pemahaman orang-orang tadi, kalau dapat harta berarti saya dimuliakan, kalau tidak diberi harta berarti saya dihinakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan kalla. Kalau datang kalimat kalla setelah pemahaman yang keliru dan Allah ingin bantah, maka kalla artinya kalimatuz zajar wa rada. Artinya kalau kita artikan sekali-sekali tidak benar apa yang kalian sangkakan. Tetapi jika kalla datang tanpa ada sesuatu yang ingin dibantah oleh Allah sebelumnya, maka kalla artinya untuk penekanan, artinya haqqan. Artinya apa? Haqqan, sungguh benar. Seperti kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Artinya bukan sekali-sekali tidak manusia itu akan melakukan apa? Kezaliman ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa kaya. Tapi haqqan, sungguh benar. Manusia itu kalau sudah merasa dia kaya, dia akan melakukan kezaliman. Jadi kalla di sini artinya apa? Haqqan. Di sini kalla balla tukrimunal yatim. Apa yang kalian yakini tidak benar. Bukan berarti kekayaan merupakan tanda kemuliaan. Allah berikan kekayaan kepada orang fajir dan orang saleh. Allah berikan kekayaan kepada pelaku maksiat dan orang yang beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada si miskin, si muslim, dan Allah berikan kepada si kafir. Bukan merupakan tanda pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim. Sekali-sekali tidak, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Allah mencela orang-orang musyrikin Arab yang mereka tidak memuliakan anak yatim. Kita tahu orang-orang musyrikin Arab, di antara adat jahiliyah mereka, kalau mereka menerima warisan maka perempuan tidak dikasih. Kalau ada anak yatim yang punya harta warisan, maka harta tersebut mereka
habiskan. Mereka tidak memperhatikan anak yatim. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Terutama anak yatim yang tidak meninggalkan wali yang kuat. Sehingga dihinakan oleh mereka. Ini kebiasaan mereka. Maka Allah tegur. Balla tukrimunal yatim. Bahkan mereka tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak saling memotivasi, menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan mereka memakan harta warisan. Ya, mereka memakan harta dengan mencampur adukan antara harta yang halal dengan harta yang haram. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka dapat harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Dengan cinta yang sangat besar. Di sini Allah mencela orang-orang musyrikin Arab, kenapa mereka tidak mau bersedekah, kenapa mereka tidak mau memberi makan fakir miskin, tidak memberi makan kepada anak yatim. Kenapa? Tuhibbunal mala hubban jamma. Karena mereka cinta kepada harta dengan cinta yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan, kecintaan kepada harta adalah tabiat manusia. Namun yang tidak boleh adalah mencintai harta berlebih-lebihan. Ya, sehingga menjadikan harta yang mengatur kehidupan kita. Memasukkan harta dalam apa? Dalam hati. Sehingga mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa. Jadilah seorang penyembah harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana perhatian Nabi SAW tentang anak yatim dan memberi makan kepada fakir miskin. Padahal ayat ini turun di fase Mekah. Kita tahu Nabi SAW tatkala di masih fase Mekah, kebanyakan ayat turun tentang masalah akidah. Kebanyakan ayat turun tentang apa? Masalah akidah. Kapan turun ayat-ayat berkaitan dengan ahkam? Tatkala Nabi di Madinah. Baru muncul turun ayat tentang apa? Siam, tentang haji, tentang zakat, semuanya di Madinah. Tetapi ternyata sejak di Mekah sudah turun ayat-ayat yang menganjurkan untuk beri makan kepada fakir miskin, untuk memperhatikan anak yatim. Oleh karenanya perkara masalah menolong orang lain merupakan perkara inti dalam agama. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk membantu sesamanya yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, seperti anak yatim dan juga fakir miskin. Setelah itu Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kata Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla di sini sebagian ulama mengatakan maknanya haqqan. Karena tidak ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sungguh tatkala bumi digoncangkan berulang-ulang, dakkan digoncangkan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan dakkan? Dakkan artinya digoncangkan. Ada yang menyatakan dakkan artinya yang tinggi diratakan, diratakan. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ahwal yaumul qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwasanya bumi dirubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi dirubah bukan sebagaimana semula. Bumi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi ditarik sebagaimana ditariknya kulit. Kulit kalau ditarik datar. Oleh karena Allah mengatakan la tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat di bumi tersebut ada gunung ataupun lembah, tidak ada, datar. Bumi yang tadinya bulat didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih luas, cukup bagi seluruh penghuni bumi, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak apa? Satu mil. Sehingga ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, tatkala matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, semuanya terasa panas dengan sama rata. Kenapa? Bumi apa? Diratakan. Gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berulang-ulang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf, yaitu li faslil qada. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan datangnya Allah yaitu untuk memulai persidangan. Jadi ayat ini seakan-akan menjelaskan setelah bumi diratakan, manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maka mereka menantikan kedatangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hari tersebut, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari seperti 50.000 tahun. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri menanti kedatangan Allah dengan penantian yang sangat lama dengan penuh kepayahan. Oleh karena Allah sebutkan pada hari tersebut, orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadai. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada
Allahu laka malaikatahu. Allah menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah kau lihat apa yang kami rasakan? Ala tashfa' lana inda rabbik. Tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syafaat bukan menolong mereka, tapi syafaat untuk mulai persidangan. Karena mereka tidak kuasa menahan kepayahan pada hari tersebut. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam meminta uzur. Dia mengatakan, saya telah bersalah. Saya pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk saya dekati. Padahal kita tahu kesalahan Nabi Adam tersebut sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Fataba alaih, kata Allah, terima taubatnya. Namun tatkala hari yang sangat dahsyat tersebut, meskipun taubatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam takut. Nabi Adam takut. Demikian juga tatkala mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah wahai Adam, wahai Ibrahim. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta 3 kali. Ya ikhwan, antum lihat Nabi Ibrahim berdusta, bukan dusta yang keliru, bukan dusta yang soreh, tetapi dusta yang tauriah. Istilahnya apa? Tauriah. Dan dusta itu pun demi dakwah. Dusta pun demi apa? Demi dakwah. Meskipun demikian dia tidak berani untuk memberi syafaat karena takut dengan kesalahan ini. Dusta yang pertama apa? Nabi Ibrahim tatkala melewati negeri Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepada aku tentang engkau, maka saya akan bertanya, engkau adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak tahu ala wajhil ard, di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dan kamu. Maka saya katakan kau saudaraku, artinya saudara dalam Islam. Dan ini terpaksa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka akan diambil oleh sang raja dan Nabi Ibrahim mungkin dibunuh. Istrinya dirampas. Tapi kalau dikatakan ini saudariku, Nabi Ibrahim dilepaskan, tidak dibunuh. Oleh karena Nabi Ibrahim terpaksa mengatakan ini adalah saudariku, dan ini bukan dusta yang soreh, tapi ini tauriah. Ini pun disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dusta yang kedua, tatkala man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ini juga dustanya bukan dusta yang soreh. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar. Kalau tidak bertanya, tanya mereka yang kecil-kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar kalau mereka bisa ngomong. Karena mereka tidak bisa ngomong, berarti bukan patung yang besar, tapi saya yang hancurkan. Paham atau tidak? Sama seperti orang mengatakan di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf. Patung Syekh Yusuf itu kalau kamu panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia dengar panggilanmu dia akan balik. Cuma dia tidak bisa dengar maka dia tidak balik. Begitu. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdosa yang soreh. Demikian juga tatkala Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri acaranya orang-orang musyrikin. Maka dia mengatakan inni saqim. Saya sakit. Dan saqim datang dalam isim fa'il. Saqim dalam isim apa? Fa'il. Dan kita tahu dalam nahwu isim fa'il menunjukkan masa depan. Seperti untuk kita mengatakan, kamu mau kemana? Ana zahib. Saya akan pergi. Belum pergi tapi saya akan apa? Pergi. Dan dia mengatakan ini saqim, saya akan sakit. Ini tidak dusta. Namanya manusia pasti pernah sakit, iya atau tidak? Dan dia mengatakan Nabi Ibrahim apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dustanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dusta soreh, semuanya demi dakwah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi, masing-masing urusannya pribadi. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita yang dosanya sangat banyak, dimaafkan enggak tahu? Parah ya. Parah atau tidak dosa-dosa kita ini? Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya ingatkan di antara hal yang sangat membantu mengampuni dosa-dosa adalah menuntut ilmu. Ingat sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Di antara sebab maghfirah yang besar adalah menuntut apa? Menuntut ilmu.
Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, saya yang akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy. Sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyaffa." Angkat kepalamu, engkau berilah syafaat dan akan diberi syafaat, mintalah kau akan dikabulkan. Maka Allah pun turun, ya, datang untuk melaksanakan hari persidangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Kata Allah, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Setelah disidang, dihisab, setelah ditimbang, maka dihadirkan neraka Jahannam. Dilihat oleh orang-orang kafir, dilihat oleh para pelaku maksiat dan mereka ketakutan tatkala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin likulli zimamin sab'una malakin yajurrunaha." Neraka dihadirkan, didatangkan memiliki 70 tali, 70.000 tali dan masing-masing tali dibawa oleh 70.000 malaikat. Ada 4.900.000.000 malaikat yang tarik menghadirkan apa? Neraka Jahannam. Kita enggak tahu besarnya malaikat kayak apa, kita enggak tahu talinya besarnya kayak apa, kita enggak tahu antara tali yang satu dengan tali yang lain besarnya kayak apa. Yang jelas neraka sangatlah luas, ya, sangatlah luas. Maka dia sering mengatakan hal mim mazid, masihkah ada tambahan, masihkah ada tambahan. Bahkan matahari dimasukkan dalam neraka, bulan dimasukkan dalam neraka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melihat neraka Jahannam dihadirkan, maka kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari tersebut manusia ingat. Ya, apa yang mereka ingat di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan. Ingat seluruhnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, yatadzakkarul insan ma sa'a. Akan dia ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan secara detail. Di sini ma mausulah memberikan faedah keumuman, ingat seluruh yang pernah dia lakukan, seluruh pandangan haram yang pernah dia lihat, seluruh ghibah yang pernah dia ucapkan, seluruh pendengaran haram yang pernah dia lakukan, seluruh hasad, seluruh riya yang detail-detail semuanya akan dia ingat pada hari tersebut. Fa anna lahu dzikra, maka apa faedahnya tatkala itu dia ingat? Tidak ada faedahnya. Sudah tidak bisa dia selamatkan. Seluruhnya sudah terjadi. Tinggal dihisab, tinggal masuk neraka atau masuk surga. Kemudian Allah berfirman, dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu aku beramal demi kehidupanku. Ai qaddamtu fid dunya li hayati fil akhirah. Seandainya saya dulu beramal di dunia untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat. Ayat ini, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ayat ini adalah ucapan seorang yang mukmin. Banyak ahli tafsir menyebutkan, saya baca buku tafsir banyak yang menyebutkan bahwasanya ini perkataan seorang mukmin. Apalagi orang kafir. Ayat ini menunjukkan seluruh orang mukmin dan orang kafir menyesal. Orang mukmin menyesal kenapa? Menyesal tatkala dia melihat kenapa dulu saya tidak beramal soleh lebih banyak daripada sekarang. Kenapa dahulu saya tidak salat malam lebih banyak rakaatnya? Kenapa dahulu saya sedekah cuma ragu-ragu sedikit-sedikit sampai akhirnya maut menjemputku? Kenapa dahulu saya tidak tebar senyum? Bukankah kalau kata Rasulullah SAW, tabassumuka li fi wajhi akhika sadaqah, senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kenapa saya senyum jual mahal senyum? Menyesal semuanya, menyesal. Dan semua mukmin akan menyesal. Kenapa? Karena surga bertingkat-tingkat, tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Bidadarinya pun beda, tidak sama. Bidadari hebat ini, bidadari lain dengan yang di atas. Semuanya menyesal ikhwan, semuanya menyesal. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, atau Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar zarrah, maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talq." Jangan kau meremehkan sedikit kebaikan pun. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyuman ini antum cuma buka gigi sedikit, ini ada pahalanya nanti. Ini bisa merubah kualitas bidadari. Merubah kualitas surga yang akan antum masuki dengan senyuman. Jangan antum remehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka Jahannam meskipun hanya dengan
sepenggal korma. Rasulullah tidak mengatakan sebutir korma. Rasulullah SAW mengatakan bahkan meskipun sepenggal korma, separuh korma. Artinya apa? Hadis ini bukan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk pelit dalam bersedekah. Tidak. Punya korma 1 ton cuma sedekahnya separuh korma. Tidak. Maksudnya kalau kamu tidak punya uang dan tidak kamu bisa bersedekah kecuali sepenggal korma, maka jangan remehkan. Jangan remehkan meskipun sepenggal korma ini bisa bermanfaat di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Islam Maha Adil, Allah Maha Adil. Sedikit pun ya kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlupakan. Meskipun mungkin kita lupakan, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi semuanya diingat oleh Allah dan akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihat hasilnya. Lihatlah seorang mukmin di hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala dia melihat surga, dia mengatakan seandainya dulu saya beramal soleh lebih banyak. Sekarang sudah umur 60 tahun. Bentar lagi mampus. Menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa anna lahu dzikra. Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengadab sebagaimana azabnya Allah. Wala yusiku wathaqahu ahad, dan tidak ada yang membelenggu, tidak ada yang mengikat sebagaimana ikatan Allah. Betapapun azab yang dilakukan oleh seorang di dunia ini, meskipun dia bertafannun, dia berusaha melakukan azab yang sangat pedih, tidak akan sama dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mau dia siksa dengan cara apapun, siksaan dia akan kalah dengan siksaan Allah di akhirat. Tidak akan sama. Bagaimanapun dia cara mengikat manusia untuk menyeret, untuk menyiksa, tidak akan sama dengan idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Tatkala Allah meletakkan belenggu di leher-leher mereka dan Allah ikat dengan rantai-rantai, tidak akan sama dengan rantainya Allah di akhirat, di neraka jahanam. Tidak akan sama dengan ikatan belenggu besi Allah di neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, orang-orang kafir, Allah tutup dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang. Ya, tenang di sini banyak perkataan ahli tafsir. Ada yang mengatakan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, aman dari azab neraka jahanam. Tenang dari kedahsyatan hari kiamat. Kemudian tenang artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang artinya yakin dengan hari akhirat. Ini jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang tafsir surat Al-Fajr. Semoga bermanfaat bagi kita dan sebagai pemberi peringatan kepada kita agar kita lebih banyak beramal saleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.